Halo semuanya, selamat datang di modul pembelajaran interaktif kita hari ini. Senang banget rasanya saya bisa mendampingi teman-teman mahasiswa di sesi kelas premium ini. Hari ini kita bakal menyelami satu topik yang gak cuma krusial, tapi sejujurnya sangat menarik untuk dikuasai oleh calon insinyur perangkat lunak, yaitu visualisasi data bagian pertama. Yuk kita mulai kelasnya. Untuk agenda kita hari ini ada 5 poin utama ya. Kita mulai dari pengantar visualisasi data, kemudian membahas kekuatan insight, membedah diagram batang dan lingkaran, lalu masuk ke cara membaca tren dan distribusi. Dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan serta arahan tugas praktikum. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama kita, pengantar visualisasi data. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih kalian ngerasa pusing atau bingung banget waktu ngelihat ribuan baris data mentah di database atau spreadsheet? Kalian natap layar, ngelihat rentetan angka yang kayaknya nggak ada habisnya, dan mikir, ini maksudnya apa sih? Tenang aja, itu wajar banget kok. Nah, disinilah visualisasi data hadir buat menyelamatkan kita. Kalau merujuk ke pakar statistika Sugiono di tahun 2015, penyajian data itu pada dasarnya adalah tahapan setelah kita mengumpulkan data. Di tahap ini, data disusun ke dalam bentuk tabel atau grafik. Tujuannya cuma satu, supaya informasi itu gampang dilihat. Jadi, visualisasi itu bukan sekedar bikin gambar yang estetik ya, tapi gimana caranya ngebantu otak kita supaya bisa narik kesimpulan dengan cepat dan akurat. Terus apa hubungannya buat kita di teknik rekayasa perangkat lunak? Wah, banyak banget. Statistika deskriptif itu sangat aplikatif buat pekerjaan kita nanti. Contohnya nih, waktu kalian harus mengevaluasi kelebihan dan kekurangan aplikasi yang baru aja kalian bangun berdasarkan data respons dari user. Atau pas kalian lagi mengolah data spasial di sistem informasi geografis. Keputusan arsitektur sistem yang kalian buat itu sangat bergantung pada gimana cara kalian membaca data-data tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, kekuatan insight dari penyajian data. Kenapa sih kita harus repot-repot bikin grafik? Jawabannya ada di kata insight atau wawasan. Penyajian data itu menyederhanakan informasi yang rumit. Dari situ, kita bisa membandingkan performa aplikasi di berbagai wilayah, melihat tren, mendeteksi kalau ada anomali, dan ujung-ujungnya ngebantu kita mengambil keputusan berbasis data yang solid. Puncaknya, kita jadi bisa menganalisis hubungan sebab akibat. Bayangin studi kasus kayak gini. Kalian lihat ada kenaikan harga langganan software dan ternyata itu diikuti sama penurunan angka penjualan yang tajam. Secara visual, hubungan sebab akibat ini bakal langsung kelihatan jelas tanpa kalian harus ngitung manual satu-satu. Inilah yang namanya korelasi. Data mentah mungkin menyembunyikan fakta ini, tapi begitu divisualisasikan, rahasianya langsung terbongkar dalam hitungan detik. Baiklah, setelah lumayan paham teorinya, di bagian ketiga ini kita buka kotak peralatan analitik kita. Kita mulai dengan dua jagoan utama dalam visualisasi, diagram batang dan diagram lingkaran. Kita bahas diagram batang atau bar chart dulu ya. Simpelnya, ini adalah diagram yang pakai kolom-kolom untuk menampilkan dan membandingkan nilai antar kategori diskret yang berbeda. Jadi, highlight-nya di sini adalah kata membandingkan. Coba kita lihat prakteknya. Misal, ada data penjualan 3 produk. Produk A kejual 150 unit, produk B 200 unit, dan produk C 120 unit. Cuma dengan sekilas pandang, mata kita langsung tahu kalau kolom produk B itu yang paling tinggi. Sebagai analis, kalian bisa langsung menyimpulkan, oke, produk B paling sukses bulan ini. Sangat simpel, tapi pesannya langsung nyampe. Tapi karena kita engineer, kita kan nggak gambar grafik secara manual. Nanti di modul praktikum, kalian bakal pakai Python dengan library matplotlib. Fungsi utamanya itu plt.bar. Argumen pertamanya buat sumbu X, yaitu kategori produknya, dan argumen kedua buat sumbu Y, yaitu jumlah penjualannya. Oh ya, jangan lupa tambahin plt di title dan label ya, supaya grafiknya informatif, bukan cuma balok-balok kosong tanpa arti. Lanjut ke sahabatnya si diagram batang nih, pie chart atau diagram lingkaran. Beda sama diagram batang yang fokusnya ngebandingin nilai absolut, diagram lingkaran ini murni dipakai untuk nunjukin proporsi data. Setiap potongan kuenya mewakili persentase dari total keseluruhan. Konsepnya adalah melihat bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Kalau kita pakai data distribusi penjualan, kelihatan kalau produk B itu nggak cuma penjualannya tertinggi, tapi dia juga memegang pangsa pasar atau proporsi sebesar 25% dari keseluruhan.
disusul sama produk Dedi 22%. Diagram kayak gini ampuh banget kalau kalian harus presentasi market share atau persentase basis pengguna ke pemangku kepentingan. Buat bikin diagram ini di Excel caranya super gampang. Kalian tinggal siapin 2 kolom, satu untuk label kategori, satu lagi untuk nilainya. Blok semua data itu, klik menu Insert, terus pilih aja ikon pie chart. Satu tips penting, pastikan kalian mengaktifkan data labels, biar presentasinya muncul jelas di grafiknya. Gampang banget kan? Jadi, supaya kalian nggak salah pilih alat, ingat aturan mainnya ya. Kalau klien minta kalian membandingkan performa antar kategori, pakailah diagram batang. Tapi kalau pertanyaannya, seberapa besar sih porsi kategori ini dari total keseluruhan? Nah, itu waktunya diagram lingkaran beraksi. Menggunakan diagram yang tepat itu sangat menentukan apakah pesan data kalian nyampe atau enggak. Sip, kita masuk ke bagian 4, membaca tren dan distribusi. Kalau bar dan pie chart tadi bagus buat motret data di satu titik waktu, gimana kalau kita mau ngelihat pergerakan data dari waktu ke waktu? Nah, untuk itulah kita butuh line chart atau diagram garis. Garis yang menghubungkan titik-titik data ini ideal banget buat ngebaca tren. Misalnya nih, kalian mau menganalisis lonjakan traffic server dari bulan ke bulan. Ini alat yang pas banget. Bayangin kita lagi ngelacak data penjualan untuk 3 produk dari Januari sampai Maret. Kita punya tabel angkanya. Memang kita bisa ngelihat angkanya naik, tapi ngebaca baris demi baris itu agak lama kan? Disinilah visualisasi yang namanya area chart, yang sebenarnya adalah pengembangan dari diagram garis, jadi solusi yang jauh lebih enak dilihat. Kalau di Excel, ngubah tabel deret waktu tadi jadi area chart itu cepat banget. Blok aja seluruh data, plus judul kolomnya, klik menu Insert, dan pilih area chart. Kalian bebas mau pakai 2D area yang biasa, atau stacked area kalau mau lihat akumulasi volumenya. Lengkapi juga dengan judul dan legend supaya jelas warna mana mewakili produk yang mana. Nah, sebagai pelengkap toolkit analitik kalian, di modul ini kita juga memasukkan histogram dan scatter plot. Singkatnya, histogram itu untuk melihat distribusi frekuensi. Misalnya memetakan waktu respon server, jadi kalian tahu seberapa sering server mengalami delay. Sedangkan scatter plot itu jagoannya buat mendeteksi korelasi antara dua variabel, kayak ngelihat hubungan antara lamanya server down dengan jumlah komplain user. Semakin titik-titiknya numpuk membentuk garis diagonal, berarti korelasinya makin kuat. Nanti kita bakal ulik ini lebih dalam pakai Python dan Excel di sesi praktikum. Nggak terasa, kita sudah sampai di bagian kelima, yaitu kesimpulan dan tugas praktikum. Jadi, takeaway krusial kita hari ini adalah penyajian data itu bukan cuma soal bikin grafik yang cantik, tapi teknik untuk menyederhanakan hal yang rumit. Visualisasi bantu kita membandingkan dan menganalisis sebab akibat dengan sangat cepat. Dan satu aturan emasnya, sesuaikan jenis diagram dengan insight yang mau kalian cari. Jangan sampai ya pakai pie chart buat nunjukin tren waktu. Sekarang giliran kalian. Sebagai calon software engineer, kemampuan mengubah data mentah yang berantakan jadi insight visual yang bermakna, itu ibarat kekuatan super loh. Buat tugas minggu ini, silahkan aplikasikan semua yang sudah kita bahas ke dataset penjualan yang ada di modul. Boleh pakai Excel, boleh pakai Python. Saya yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat belajarnya, selamat mengoding, dan kita ketemu lagi di sesi praktikum ya. Audio Jungle.